saya Teni Dewi Triani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Di sini, saya akan membagikan sebuah inovasi dalam mengajar siswa kelas 6 SD, khususnya pada materi bencana dan dampaknya. Seperti yang kita ketahui, materi ini penting untuk dipahami sejak dini karena Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Namun, dalam prakteknya, pembelajaran mengenai bencana seringkali terasa abstrak dan sulit dimaknai secara nyata oleh anak-anak, terutama jika hanya menggunakan buku teks dan gambar. Nah, oleh karena itu, saya menghadirkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi, yaitu menggunakan virtual reality atau VR. Apa itu VR? Virtual reality atau VR adalah teknologi yang memungkinkan pengguna merasakan langsung pengalaman seolah-olah berada langsung di dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam pembelajaran, VR bukan hanya sekedar teknologi canggih, tetapi menjadi alat bantu yang membantu siswa bisa mengalami suatu kejadian secara langsung, meskipun hanya melalui simulasi. Mengapa menggunakan VR dalam materi bencana? Tujuan dari penggunaan VR dalam materi ini adalah yang pertama, agar siswa bisa melihat, merasakan, dan memahami langsung kondisi bencana seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan tanah longsor. Yang kedua, membantu siswa membangun empati dan kesadaran terhadap pentingnya menjaga alam dan menghadapi bencana dengan bijak. Dan yang ketiga, menjadikan pembelajaran lebih interaktif, menyenangkan, dan berkesan. Bagaimana cara menerapkannya di kelas? Penerapan pembelajaran VR dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, guru menyiapkan alat VR seperti headset atau alternatifnya menggunakan video 360 derajat yang dapat ditonton melalui HP. Yang kedua, guru menjelaskan jenis-jenis bencana dan dampaknya secara umum. Ketiga, siswa akan menyaksikan simulasi bencana melalui VR. Contohnya, mereka bisa merasakan suasana saat terjadi gempa, melihat air banjir yang naik, atau menyaksikan letusan gunung. 4. Setelah VR, siswa diajak untuk berdiskusi mengenai apa yang mereka lihat dan rasakan. Dan yang kelima, siswa akan diperintahkan untuk membuat poster tangkap bencana, menulis cerita pengalaman, atau merancang solusi penyelamatan sederhana. Misalnya, dalam simulasi gempa bumi, siswa akan merasakan getaran, melihat bangunan roboh, dan diarahkan ke tempat berlindung. Jadi, ini bukan hanya pengalaman visual, tetapi juga membangun pemahaman bagaimana cara menghadapi bencana. Nah, keunggulan dari inovasi ini yang pertama, membantu siswa belajar dari pengalaman langsung tanpa adanya resiko. Yang kedua, materi akan lebih mudah dipahami dan diingat. Yang ketiga, meningkatkan minat belajar dan semangat anak-anak. Dan yang keempat, tentunya sesuai dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan menyenangkan. Tentu saja ada tantangan, misalnya keterbatasan alat VR. Tapi jangan khawatir, karena kita bisa menggunakan alternatif seperti video simulasi 360 derajat yang bisa ditonton melalui HP atau proyektor di kelas. Dengan adanya inovasi pembelajaran menggunakan VR, kita tidak hanya mengajarkan teori, tapi juga memberi pengalaman belajar yang nyata dan berkesan bagi anak-anak. Nah, harapannya mereka akan lebih siap, lebih peduli, dan lebih sigap dalam menghadapi bencana di kehidupan nyata. Demikian penjelasan saya. Semoga inovasi ini bisa menginspirasi dan menjadi langkah kecil menuju pendidikan yang lebih bermakna. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari video 360 derajat yang bisa digunakan untuk virtual reality. Nah, ketika teman-teman menggerakkan, otomatis arah dari video akan mengikuti gerakan dari teman-teman. Misalnya ke kiri, dia akan ke kiri juga. Jika ke kanan, arahnya juga akan ke kanan juga. Jadi dengan ini kita bisa ikut merasakan langsung bencana yang sedang terjadi.